wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Tidak lupa kita sampaikan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya di akhir zaman nanti. Alhamdulillah, ibu-ibu, pada hari ini saya Andrian Sitata selaku pendamping sosial PKH bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu di Dusun Warung Buah, Desa Neglasari. Baiklah ibu-ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas modul kesehatan dan pencegahan atau penanganan stunting dengan pokok bahasan yaitu kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ibu-ibu, untuk pertama sekarang kita menonton video terlebih dahulu, mungkin ya ibu-ibu ya. Nah, ini ada video, mohon bisa disimak baik-baik ya ibu ya. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat, Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat, Bu, akan mengalami kematian. Serem, Bu. Benar, Bu Lili? Iya tuh, Bu. Nah, padahal, Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus, Bu. Jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman, Bu. Jadi, Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita, Bu Lili. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Tadi sudah dijelaskan terkait penyakit diare ya, kemudian cara pencegahannya, terus cara pengobatannya juga ya. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan pertanyaan mungkin ya Bu kepada ibu. Nanti saya tunjuk mungkin ya. Boleh Bu? Boleh ya. Mungkin yang pertama kepada Ibu Tini ya. Boleh? Bu ya. Nah, Bu, ini pertanyaannya. Tadi kan udah lihat video ya, Bu. Nah, ada pengertian diare. Nah, apa itu diare, Bu? Apa ya tadi ya? Air besar. Oh ya, buang air besar. Air besar. Yang encer ya Bu tadi ya. Ya, buang air besar yang encer gitu atau berupa cairannya. Nah, kemudian menurut Ibu diare itu berbahaya tidak? Berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Habis cairan. Nah, ya berarti diare itu kenapa berbahaya? Karena bisa menyebabkan kekurangan cairan ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya pada Ibu Yeni. Nah, Ibu Yeni ya. Apa yang harus dilakukan jika anak diare? Beri obat, Ya. pergi ke fasilitas kesehatan, Ya.
Jadi bisa memberikan obat ya Bu. Obatnya berupa apa Bu? Oralit ya, berupa oralit, atau kalau misalnya sudah parah harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya betul ya Bu. Nah terus satu lagi Bu, bagaimana caranya untuk mencegah diare? Nah, gimana ya? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, Ya, jaga lingkungan, lingkungan. Terus masak air sampai masak air sampai mendidih, mendidih ya. makanan yang sehat. Nah, makan makanan yang sehat ya, ya Bu ya. Nah, mungkin itu bisa mewakili poinnya dari ibu-ibu tadi sekilas dari video apa itu diare, terus kenapa berbahaya, terus apa yang harus dilakukan ketika anak diare, dan cara mencegahnya, mungkin gitu ya Bu. Nah mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tini dan Ibu Yeni yang sudah menjawab poinnya pertanyaan yang saya ajukan, mungkin ya Bu. Nah untuk ibu-ibu semuanya mungkin kita bahas lagi mungkin ya, tadi lewat video. Nah sekarang lewat flip chart ini ya Bu. Nah mengenal diare ya Bu. Nah mengenal diare dan pencegahannya. Nah di sini disebutkan pengertian diare ya Bu. Diare adalah buang air besar, encer atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari ya Bu. Nah terus kalau misalnya anaknya usia 0 sampai 2 tahun kan itu makanannya ASI atau MPASI ya. Nah di sini disebutkan teruskan ASI dan MPASI ketika anak diare. Nah pengobatannya berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah ini dikasih obat ya Bu, tadi bisa oralit atau tablet zinc ya Bu ya. Nah kemudian untuk selanjutnya ketika anak diare sudah mencapai batas kritis misalnya Bu, udah terlihat lemas, udah kelihatan gawat lah intinya ya. Nah harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya Bu. Nah supaya tertangani dan tidak semakin parah diarenya ya Bu. Nah untuk terakhir cara mencegah diare. Nah yang pertama Bu, memperhatikan gizi anak. Nah memperhatikan gizi anak ini berarti mengatur menunya atau memperhatikan makanan yang dikonsumsi si anak ya. Nah berarti harus mengandung karbohidrat ya, terus protein, vitamin dan mineral ya Bu. Nah yang selanjutnya menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Nah ini harus diperhatikan juga. Terus yang selanjutnya minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Nah ini harus dimasak hingga mendidih ya Bu. Nah yang terakhir menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah ini penting juga, jadi bukan hanya kebersihan diri tapi lingkungan tempat tinggal juga harus diperhatikan kebersihannya. Nah mungkin itu Ibu terkait materi mengenal diare dan pencegahannya ya Bu. Nah mungkin untuk mengetahui lebih lanjut terkait cara mengenai menangani perawatan diare, ibu-ibu bisa melihat mungkin ya di buku pintar kesehatan dan gizi di halaman 36 ya. Nah nanti ibu-ibu bisa melihatnya di rumah misalnya untuk dipraktekkan misalnya ketika anak ibu atau misalnya cucu ibu ya ketika terkena penyakit diare atau yang lainnya mungkin ya Bu. Nah mungkin untuk penjelasan cukup sekian mungkin ya Bu. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.